Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kita udah mundur 15 menit, kita bakal mulai langsung sesi pertama kita. Di sesi pertama ini sebenarnya kita bakal lebih banyak ngobrol sama teman kiri kanan kalian. Dan gue di sini cuma sebagai fasilitator yang berusaha untuk memaparkan sedikit api untuk nanti kalian berdiskusi gitu. Nah, cuman di sini kita ada yang perlu kita coba bahas bareng-bareng dulu, yaitu adalah branding dan marketing. Sebenarnya itu udah jadi perdebatan yang sudah lama sih. Kayak branding sama marketing itu nyatu gak sih? Branding sama marketing itu terpisah gak sih? Lebih duluan mana sih? Branding dulu atau marketing dulu? Segala macam. Dan di sini gue pengen coba sharing bukan fakta tapi opini gue berdasarkan juga pendapat-pendapat orang-orang yang sudah expert di bidang branding dan marketing. Kita mulai dari branding dulu. Satu orang pelaku branding yang menurut gue sangat-sangat saya look up banget, yaitu adalah Bapak Marty Neumayer, yang bukunya tuh ada Flip, ada Brand Gap, dan juga yang terakhir ada Zack. Itu bukunya bagus banget. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang branding, silahkan langsung aja cari Marty Neumayer. Nah, Bapak Marty Neumayer ini, dia itu menjelaskan brand itu sebagai a brand is person's gut feeling about a product, service, or organization. Dalam artian brand itu tuh bukan kayak logo, brand itu juga bukan perusahaan ya, tapi brand itu adalah reputasinya di otak orang-orang. Jadi kalau misalnya gue ngomong soal let's say kayak Yort gitu ya, mungkin Yort di otak gue sama Yort di otak teman-teman tuh berbeda. Mungkin di otak teman-teman kayak oh Yort yang suka edukasi gitu. Padahal sebenarnya di otak gue Yort itu adalah ya mungkin kayak semacam brand building company. Beda reputasinya. Dan setiap orang itu punya pemaknaan sendiri-sendiri terhadap sebuah brand. Dan brand itu adalah yang tinggal dalam otak manusia secara personal. Jadi brand itu sebenarnya sangat-sangat abstrak. Dan persepsi orang terhadap sebuah brand itu sangat-sangat diverse banget. Dan branding itu apa? Branding itu adalah upaya membangun reputasinya. Di sini ada Sen Tambagahan, dia menjelaskan kalau branding itu adalah the art and science of influencing perceptions about a product, service, and organization. Dalam artian cara sebuah act untuk dia bisa membangun reputasinya. Di mana brand adalah reputasinya, branding adalah upaya membangun reputasinya. Ini branding, tapi bagaimana dengan marketing? Marketing, kalau misalnya menurut Dr. Philip Kotler, adalah the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Ada 3 variabel di sini. Yang pertama adalah menyampaikan value, menyampaikan nilai untuk bisa kena ke target market yang jelas. Untuk apa? Untuk profit. Kalau misalnya nggak ada profit, namanya sumbangan, teman-teman. Dan kalau misalnya Seth Godin juga salah satu expert banget di bidang marketing, dan dia videonya di YouTube banyak banget. Kalau teman-teman pengen belajar tentang marketing bisa cari aja Seth Godin. Dia menjelaskan marketing itu as the generous act of helping someone solve a problem. Jadi kayak orang tuh punya masalah dan kita sebagai marketer itu datang menawarkan solusi dari permasalahannya mereka. Ada juga beberapa orang yang mikir kalau misalnya branding dan marketing itu bisa digambarkan dengan hal seperti ini. Dari 0 ke 1 itu branding. Dari 1 ke 100 itu marketing. Branding itu ngebangun fundamentalnya. Menurut teman-teman benar atau salah? Yang bilang benar, angkat tangan. Gak ada. Kenapa nih gak ada yang bilang benar? Berarti gue salah. Enggak ya, aku juga gak percaya sama hal ini. Kayak menurut gue 0 sampai 1 itu ya brand identity design. Kita tuh sebagai di dalam market, dalam sebuah studio, entah mengapa tuh kita sering banget kebiasaan pas ditanya gitu ya, studio lu kerjain apa? Branding. Padahal yang dikerjain adalah brand identity design. Ngebangun logo, menciptakan katalog, bikin company profile, segala macam. It's not branding. It's part of branding, but bukan branding secara keseluruhan. Yang dari 0 ke 1 itu bisa jadi cuma brand identity design, di mana orang udah punya kayak semacam ide, punya produk, punya service, and then mereka mau starting out dari 0 ke 1 yang dilakukan cari desainer buat bikin brand identity design-nya. Untuk membuat entitasnya dia, dari logo segala macam. Dan dari 1 ke 100 marketing, dan juga menurut saya branding itu ya dari 0 sampai 100 itu semua branding. Semuanya dari awal sampai akhir. Marketing pun juga bisa jadi part of branding menurut saya. Gitu. Jadi kenapa saya ngomong ini ya karena saya jualan branding, saya mau untung gitu ya. Tapi ya anyway, ini juga ada orang yang sering jelasin skema branding dan marketing itu seperti ini.
Marketing circle-nya besar dan branding ini circle-nya kecil. Menurut teman-teman benar atau salah? Yang bilang salah angkat tangan. Yang apatis angkat tangan. Ya, menurut saya ini kalau misalnya ngomongin soal budget di Indonesia, iya benar. Kebanyakan budget branding itu dimasukin ke dalam budget marketing. Tapi soal pemahamannya, kalau misalnya saya pribadi nih ya, opini saya ya, menurut saya skema itu lebih tepat seperti ini. Di mana marketing dan branding itu sama-sama besar circle ya. Sebagian besar bersinggungan, tapi ada juga yang tidak bersinggungan. Marketing itu berfokus untuk mempersuasi sebanyak mungkin orang ke target market yang tepat. Sedangkan branding itu berfokus untuk ngebangun reputasi. Jadi yang satu menjangkau, yang satu reputasi apa yang dibangun. Tapi ya emang pasti banyak banget persinggungannya terhadap aktivitas dua hal itu. Good branding bisa bikin marketing jauh lebih efektif. Sedangkan good marketing bisa bikin branding prosesnya jauh lebih cepat. Bayangkan kalau misalnya kita mau bikin marketing segala macam tapi kita punya brand identity, visual style-nya kurang menggugah. Kita mau mencapai sebanyak mungkin orang yang kecantol tuh bakal dikit. Makanya kenapa orang-orang marketer, ads segala macam, mereka tuh harus bekerja sama banget sebenarnya sama orang-orang kreatif buat mendevelop kira-kira visual seperti apa, kreatif seperti apa yang bagus dan bisa sesuai sama target marketnya. Sedangkan kalau misalnya brandingnya bagus tapi nggak ada marketing, mau sampai kapan? Kan cuma nungguin orang lewat, kebetulan lewat, abis itu kayak oh iya ini bagus, tapi udah sampai di sana doang. Butuh marketing juga supaya dia bisa mencapai sebanyak mungkin orang. Oke, gue gak bakal lama-lama, gue pengen sesi ini jadi lebih banyak, sebenarnya lebih banyak diskusi kalian. Jadi kita bakal main tebak-tebakan, which one is which. A brand hire 100.000 buzzer untuk ngepromosiin flash sale. Ini marketing atau branding? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ini belum pada bangun ya? Oke. Yang bilang, tepuk tangan aja ya teman-teman ya. Yang bilang branding, tepuk tangan. Oke, nggak ada. Yang bilang marketing, tepuk tangan. Ya, berarti marketing ya. Yang dua-duanya, branding dan marketing, tepuk tangan. Sedikit ya, tapi pede, nggak apa-apa. Bagus. Next, study case. A brand hire a giga influencer to promote their new campaign. Yang bilang ini marketing, tepuk tangan. Oke. Ini kayaknya malu-malu ya. Ada satu jadi semua ikut. Yang bilang branding? Oke. Yang bilang dua-duanya? Oke, sama ya semuanya kedengarannya. Next. Your initiate Insight Weekend. Yang bilang marketing? Yang bilang oke. Thank you. Yang bilang branding? Yang bilang pulang kerjaan? Nggak ada. Oke, makasih. Yang bilang marketing dan branding? Oke, ini sebenarnya branding ya teman-teman. Insight Weekend ini branding. Kalau misalnya marketing, kalau misalnya teman-teman ada yang mau jadi klien kita, nah itu fix baru jadi marketing. Oke. Nah, kita bahas dari awal ya. Ini pendapat gue pribadi. Balik lagi, ini opini saya. Teman-teman bisa menyanggah. Kalau mau menyanggah saya angkat tangan ya, berpendapat gitu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya menurut saya 1.000 buzzer loh ya, bukan KOL. Berarti buzzer itu kan emang orang biasa yang ditugaskan untuk ngeramein ya. Untuk flash sale itu juga langsung direct ke sales. Biasanya nggak ada yang reputasi segala macam kayak oh gila lu brand lu flash sale nih keren banget brand lu gitu. Jadi something portofolio yang dibanggakan 1 tahun 2 tahun kemudian enggak sih. Makanya ini bisa jadi pure marketing. Kecuali flash sale-nya itu mungkin kayak menang rekor muri atau di fitur di media-media massa banyak sekali. Ya bisa jadi ini jadi branding. Karena itu jadi reputasi yang wangi. Sebenarnya kalau misalnya cara ngebedain mana yang marketing, mana yang branding, branding itu jadi 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang bisa jadi kayak semacam portofolio yang membanggakan. Pasti tarik balik kayak, wah ini membanggakan banget ya kita pernah melakukan hal ini, gitu. Itu bisa jadi branding. Tapi marketing itu lebih ke arah, bisa jadi ada yang long term juga, part of branding, tapi ada juga yang short term, buat langsung dapat kayak direct sales dan lain-lain. Jadi ini lebih berat ke marketing. Sedangkan yang kedua ini both marketing dan branding sih menurut gue. Karena dia mainnya giga, berarti juga bakal menjangkau sebanyak mungkin orang. Dan biasanya sebuah brand itu ya teman-teman, apalagi di Indo, kita harus mikir kayak ini ada brand, kira-kira dia dipakai siapa, baru
bener-bener kayak tervalidate kita punya brand. Misalnya kita kayak bikin brand kesehatan gitu ya. Yang pakai brand kesehatan ini siapa sih baru bisa brand itu benar-benar tervalidate legit. Nah itu yang kita harus pikiran. Siapa orang yang bisa jadi memvalidasi kita punya brand gitu. Dan yang Your Insight Weekend, kalau kita mindsetnya sebenarnya emang lebih ke arah branding gitu ya. Karena kalau misalnya kita marketing lebih efektif kalau misalnya kita ngepost portofolio kita di sosmed dan kita ads. Itu bakal jauh lebih banyak leads-nya. Tapi kalau misalnya Insight Weekend ini emang kita lebih ke part of branding kita, karena kita pengen coba Yort ini tuh bisa lebih dikenal lagi sebagai studio yang emang kuat di edukasi. Jadi salah satunya adalah bikin offline event seperti ini. Part of branding, membangun reputasi ya kita. Gitu. Sampai sini jelas semua, ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke diskusi? Aman? Oke. Kita bakal melakukan study case. 2020 atau 2021, 2020 kayaknya kita bikin Belhoma. Side project kita jualan saus pesto. Idealis banget karena kita, Andre, gue lagi kayak capek sama kerjaan klien, jadi pengen do something yang super different. Akhirnya semua logo sampai visual style-nya semuanya dibuat menggunakan pen Sarasa warna biru dengan teknik pointillist. Ini logonya nggak ada vektornya, itu PNG formatnya. Jadi sangat-sangat tidak versatile. Sebenarnya kalau misalnya dikasih ke klien, kalian bisa ngomel sih. Bikin banner pasti pecah karena tidak vektor gitu. Kita post di Tokopedia segala macam dan ternyata lumayan ya penjualannya, dan bintangnya juga 5. Nggak tahu orang nggak enakan mungkin, tapi lumayan lah. Bener-bener something yang menurut kita impactful, lumayan laku, dan juga kita bisa penetrasi ke market yang kita belum kenal. Kita mau bikin campaign sosial media pun teman-teman bisa lihat ya, nggak ada font, semuanya digambar tangan. Jadi kita bahkan kayak promo PO segala macam semua dibuat pakai tangan. Kelihatannya mungkin secara estetika oke, tapi secara bisnis ini parah sekali. Karena gue mau bikin postingan PO segala macam, bikin something, gue butuh waktu yang tadi bisa kerjaan 15 menit, bisa jadi 30 menit. Dan akhirnya, ya singkat cerita, dalam ketika 1 tahun jalan, udah mulai capek, nitik-nitik, marketingnya jadi nggak jalan lagi. Marketingnya nggak jalan, salesnya turun, ya udahlah dimati surikan saja. Akhirnya nggak dijalanin lagi. Kalau teman-teman mau cerita lengkapnya seperti apa, teman-teman bisa baca di Zin teman-teman. Di situ ada cerita lengkapnya. Tapi yang pengen kita diskusiin hari ini sebenarnya adalah, jikalau kita punya 240 juta untuk ngebangkitin Belhoma lagi dari kubur, untuk bener-bener kayak nge-start tanpa subsidi founder. Dalam artian subsidi founder tuh kayak gini ya, brand identity, desainnya kan gue nggak dibayar gitu, fotografi, video, social media management, semua dilakukannya sendiri. Nah, kita coba jadikan ini kayak semacam pikirnya sebagai real business. Kira-kira 240 juta ini enaknya dijadikan apa? Untuk mempermudah diskusinya, kita bakal mengklasifikasi cost-nya cukup jadi 4. Operasional, marketing, branding, dan juga putih. Itu others. Kalau misalnya menurut teman-teman ada yang belum tercapture dari 3 hal ini, silakan specify. Ini aku bakal nyalain terus kok, jadi teman-teman tenang. Operasional itu udah termasuk kayak initial inventory, kayak bikin packaging, segala macam, label, shipping box, furniture, equipment. Kalau misalnya mau bikin alat supaya kerjanya lebih cepat. Salah satu yang bikin kita tutup juga, itu pesto kita harus ngulek manual, pakai tangan. Itu sampai jam 2 pagi kita ngulek. Ngeri banget, capek gitu ya. Terus juga ada research and development, kalau misalnya mau hire konsultan F&B juga itu masuknya ke operasional. Marketing lebih ke arah paid ads, endorsement, social media management. Jadi kalau misalnya kita mau nge-hire agency buat social media management kan harus bayar retain per bulan, dan biasanya itu udah dapat content creation, itu masuk ke marketing. Dan juga campaign, kalau misalnya kita mau bikin kayak semacam campaign offline, online, atau apapun juga masuknya ke marketing. Branding, itu brand identity design, kalau misalnya kayak tadi aku udah cerita visual style problematic, mau di revamp, hire agency. Brand collaterals, website, dan lain-lain, dan juga others. Nah, di sini sekarang diskusinya adalah teman-teman silahkan buat kelompok, 5 kelompok, sesimpel berhitung aja kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti dulu zaman-zaman sekolah. Nanti kita berkelompok dan kita bakal berdiskusi sekalian, teman-teman. Ini jadi momen buat kalian kenalan sama teman-teman baru. Siap? 1 bola ini ibaratnya 20 juta. Jadi kalian cuma boleh ambil maksimal 12 bola. Kalau misalnya warna oranye berarti branding, dan itu nanti teman-teman bakal masukin ke jar kalian masing-masing ke sini.
sebagai visualisasi. Jadi satu kelompok bakal dapat 1 jar. Pada saat selesai kalian diskusi, kira-kira budget alokasinya berapa persen buat kebutuhan itu. Silakan datang ke sini ambil pom-pomnya. Tapi maksimal 12 ya, jangan banyak-banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Oke? Jadi totalnya semua bolanya yang di dalam sini harus cuma ada 12. Jadi satu bola ini ibarat 20 juta rupiah. Mahal ya, padahal di Shopee 3.000 rupiah doang. Oke, sip kalau gitu. Siap untuk berdiskusi teman-teman? Siap, oke, enjoy! Oke, kita mulai dari, ada yang mau volunteer untuk nge-present hasil diskusinya? Nggak ada, saya tunjuk ya. Mulai dari kelompok 2 dulu aja, gimana? Oke, cara presentasi simpel banget. Tolong jelasin pembagian budget kalian berapa. Boleh ngomongnya kayak, oh untuk marketing 40, untuk operasional 100 gitu, terserah. Atau ngomong juga ada berapa bolanya juga terserah. Tapi tolong dispesify kira-kira budgetnya itu dipakai untuk membayar apa. Oke? Sip, kita mulai dari kelompok kedua dulu ya. Silakan kelompok kedua. Oke. Perkenalkan saya Excel dari kelompok 2, pengen ngejelasin alokasi dana untuk revive brand apa tadi? Belhoma ya? Belhoma, yes. Oke. Dari kelompok kami kita nentuin untuk budget dari operasional kita ambil 10 pom-pom. Terus kita marketing 2 pom-pom dan others 1 pom-pom gitu. Nah, kenapa kita milih untuk operasional 10 pom-pom? Karena kalau dari yang Kak Andre jelasin juga tadi, secara produksi, secara ngerjain apa-apa juga semuanya sendiri. Dan untuk kebutuhan dari operasional kan aslinya untuk revive business itu mungkin karena kemarin semuanya sendiri, jadi operasional yang bisa dijalankan sekarang karena dengan dana yang ada bisa lebih lancar dan lebih relevan untuk bisnisnya running gitu. Nah, untuk branding sendiri kelompok kami percaya bahwa brandnya udah bagus banget, jadi udah oke banget gitu. Jadi mungkin bisa lebih digencarin dananya, sisanya di marketing juga, bisa di social media, ads and stuff gitu. Nah, untuk 1 pom-pom di others-nya itu lebih ke jaga-jaga aja sih kalau misalnya ada masalah gitu. Jadi kayak bisa backup gitu dengan dana itu gitu. Oke. Yes, tepuk tangan untuk yang kedua. Oke, gue ada pertanyaan. Operasionalnya 200 juta, itu bakal dipakai untuk apa aja kira-kira? Payroll kah? Bayar orang? Beli mesin yang harusnya ngaduk sendiri gitu. Terus kayak orang-orang yang bisa bantuin gitu. Terus seru sih 200 juta bisa beli mesin. Sofa pijet mungkin di kantor. Sofa pijet. Ini gaya startup ya. Yang penting mental health-nya bagus ya gitu ya. Ya mungkin lebih ke karena kan ya mulai ulang, mungkin makes more proper business aja sih gitu. Sip. Thank you kelompok 2. Selanjutnya, woi. Ya, mic-nya silakan balikin. Thank you ya kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3 mungkin. Jadi dari kelompok 3, dari 12 bola itu kita alokasiin semuanya ke branding. Bohong, oke. Oke, jadi total kita 6 bola untuk di operasional, kemudian marketing di 3 bola, dan di branding ada 2 bola, 1 lagi sisanya ada di others gitu. Kenapa kita bagi ke situ? Nah, kita bagi yang pertama paling banyak itu ada di operasional. Kenapa? Karena kita coba buat Belhoma ini lebih mass production gitu. Jadi lebih kita buat produknya lebih banyak, makanya kita yang awalnya homemade kita alihkan ke pabrikan. Gitu. Kita alihkan ke pabrikan supaya ketika produknya kita udah bisa hasilkan banyak, kita bisa
kita perlu budget juga untuk melakukan legal dan administrasi gitu, supaya kita bisa masuk ke toko-toko kayak gitu. Itu kan perlu budget juga. Dan kemudian ketika kita masuk ke pabrikan, terus juga kita harus urus legal segala macam untuk bisa masuk ke toko-toko, maka kita punya perlu tenaga kerja yang cukup banyak gitu kan. Makanya di sini perlu ada payroll yang budgetnya juga cukup banyak. Kenapa kita alokasikan, itulah kenapa alokasi untuk operasionalnya paling banyak. Kemudian ya kita alokasikan paling banyak kedua di sini 3 bola di marketing, supaya produk yang udah kita siapkan sangat banyak ini bisa terjual dengan cukup maksimal gitu. Kemudian ya 2 sisanya branding, karena kita rasa branding ini step di awal aja gitu kan. Karena kan salah satu PR utamanya juga kan visual identity-nya tadi kan harus di revamp gitu. Kemudian ya sisanya others sebagai langkah pencegahan, kayak misalkan karena ini kuliner gitu, makanan ya gitu. Jadi khawatirnya mungkin nanti ada apa sih istilahnya, kasus mungkin ada yang sakit gara-gara makan ini atau apa gitu, kita bisa punya langkah apa ya istilahnya, Uang tutup mulut. Iya, uang tutup. Tapi kayaknya kecil banget ya uang tutup mulutnya gitu. Ya kurang lebih itulah hasil diskusi kita. Oke, thank you kelompok 3. Dengan Kak siapa tadi? Sorry. Azab, thank you Kak Azab. Oke, ini menarik ya, marketingnya kan tadi 3 bola. 3 bola berarti 60 juta. 60 juta 6 months, sebulan 10 juta. Kira-kira besar atau kecil? Marketing 1 bulan 10 juta. Cukup ya? Oke. Sip. Thank you kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, lanjut ya ke kelompok 5. Kelompok 5 di mana? Oh ya, sini ya. Di kelompok kita milih dari 12 bola, alokasinya itu 5 di operational sama physical assets. Kenapa? Karena yang tadi sesuai dengan ceritanya Andre, yang menjadi permasalahan utama adalah mungkin lebih ke gimana cara memproduksi si tokoh utamanya, yaitu si pestonya itu sendiri, which is menurut kita itu sebuah aset yang perlu diperhatikan lebih lah gitu dari sisi itu. Selain itu juga dari untuk legal sama administration tadi sesuai dengan kelompok 2 ya tadi ngomongnya, sama bagi kita juga research and development itu penting, which is dengan Belhoma yang udah ada, berarti kan kita udah punya nih customer yang udah existing gitu kan. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah nggak mungkin selamanya Andre dan Belinda cuma menjual satu pesto aja gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang penting juga untuk melakukan research sama development untuk produk-produk selanjutnya itu akan apa lagi nih yang akan dikeluarkan oleh si Belhoma itu sendiri. Terus yang kemudian ini kita branding sama marketing, karena tadi yang pain points-nya dari Belhoma sendiri itu kan mungkin lebih ke brand identity-nya yang terlalu manualita ya tadi. Manualita, jadi mungkin baik. nanti bisa disesuaikan lagi yang sehingga itu mengurangi fokus yang maksudnya kayak jam kerja yang terlalu banyak lah gitu untuk yang si branding yang manual itu, yang melalui itu. Sorry, gue nggak gitu ngerti desain, kata-kata desain, jadi gue nggak fokus di sana gitu. Terus yang selanjutnya adalah marketing, which is menurut kita itu hal yang penting juga sama dengan branding, karena ketika operational and physical assets di mana produk kita udah cukup banyak, kita bisa produksi yang lebih banyak. Hal berikutnya adalah kita create demand melalui marketing itu sendiri gitu. Jadi kita pilih 3 bola untuk marketing, dan others itu kita kasih 1. Buat apa? Ya udah nggak terduga aja gitu, nggak tahu kan. Maksudnya kayak akan ada apa ke depannya yang terjadi yang butuh biaya. Jadi kita ada sebuah budget 20 juta itu untuk digunakan untuk selain daripada yang 3 ini, atau mungkin ketika nanti ketika kita menghadapi ke depannya ternyata branding butuh lebih banyak lagi nih, atau enggak marketing butuh lebih banyak budget lagi, kita pakai dari budget others itu sendiri gitu. Oke. Thank you. Thank you Ibu Sani. Ibu Sani gimana? Menurut Ibu Sani marketing budget 10 juta di Shopee itu cukup gak sebulan? PS. Oke, thank you.
Sip, lanjut dulu karena ini kayaknya mereka menyiapkan atraksi, jadi ke kelompok 1 dulu aja. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri dari kelompok 1. Oke, jadi dari hasil diskusi kita, kami mengalokasikan sekitar 5 bola buat operasional. Nah, karena ketika kita baca-baca lagi nih zinnya, bener banget tadi yang dibilang sama kelompok sebelumnya kalau bintang utamanya di produk UMKM ini pastinya produk itu sendiri gitu. Dan tadi dari tim kami juga notice banget nih kalau ternyata produknya baru 1 ya gitu. Jadi kita mengalokasikan lebih di operasional ada 5 bola. Terus habis itu untuk branding sama marketing ini tadi juga sempat ada diskusi ya antara kita samain aja atau ada yang slightly lebih banyak kali ya gitu. Nah akhirnya kita mutusin buat branding itu di 3 bola dan marketing itu di 4 bola. Nah kenapa? Karena tadi untuk branding, karena kan gini kita nemuin kalau si Belhoma ini sempat vakum gitu. Jadi kayaknya ada PR lebih nih untuk marketing gitu, untuk mengingatkan kembali sekaligus menjangkau customer-customer baru gitu sih. Terus untuk others nih kita nggak ada. Mungkin bagi kelompok kita tuh operasional itu udah termasuk budget-budget nggak tentu sih. Jadi ada dimasuk di situ juga. Gitu. Ini aku boleh ini nggak ngasih tambahan buat teman aku gitu? Boleh silakan. Ada tambahan? Oke. Jadi sebenarnya kenapa kita ngambil others juga karena mungkin yang paling tadi pengen dimasukin adalah we think untuk memperpanjang value brandnya it would be butuh untuk melakukan collaboration and I think itu masuk ke antara branding dan marketing gitu. Jadi kayak di others nih kayaknya kita juga bingung nih mau ngambil apa gitu, tapi kayaknya we go all in dengan tadi 5, 4, dan 3 gitu. Aku penasaran deh, kelompok 1 ini brandingnya tuh budgetnya paling besar dibandingkan kelompok yang lain. Tapi dibandingkan kelompok lain kalian budgetnya paling besar. Kira-kira 60 juta itu mau dipakai buat apa untuk branding? Nah itu yang tadi kita bilang sih sebetulnya karena we think kalau misalkan di industri sekarang dengan produk yang kita bisa bilang niche, Belhoma ini niche, kita bilang marketnya very targeted. Jadi kita ngerasa bahwa secara branding kita butuh bikin reputasi yang tepat ke orang-orang yang tepat. That's why tadi kita bilang collaboration. I think kan untuk orang yang makan pesto di Indonesia, di Jakarta dikit gitu. Kita tapi bisa benar-benar tahu nih, orang yang makan pesto pasti suka pasta misalnya. Kenapa kita nggak collab sama pasta? Dan I think budget di situ it will not be justifiable di marketing karena it might not directly leads to sales. Tapi kita create reputation. That's why we add extra balls di branding sebetulnya. Oke, thank you semuanya. Wih, jawabannya sangat insightful ya kelompok 1 ini. Thank you. Tadi dengan siapa? Adri. Oh, thank you Pak Adri. Oke, terakhir nih mau atraksi. Silakan atraksi kelompok kelompok 4. Kalau dari kelompok 4, jadi kan kita berangkat dari objektifnya dulu nih, yang dimana kita Australia out there tadi tuh bisnis ini atau Belhoma sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tadi ya Mas Andri ya? Yes, betul, 2 tahun. 2 tahun dengan brand owner, dengan limited resort sudah pastinya tadi juga kita sempat dilihat juga dari segi online foodnya itu sudah ada customer loyal atau enggak sudah ada beberapa konsumen yang sudah percaya atau enggak pernah melihat dari segi brand ini gitu. Nah terus case-nya berarti tiba-tiba kita vakum ya, berarti ada sedikit brand rehat itu vakum kurang lebih 1 tahun tadi, yang dimana tadi nih berarti kan menurunkan trust dari segi customer lamanya tadi ya kan, yang emang udah percaya, yang sudah langganan, baru juga mau dikasih ke sana ke keluarga, tapi tiba-tiba kok vakum gitu kan. Nah sampai akhirnya kan itu reduce nih ya dari segi awareness, dari segi interestnya juga. Tiba-tiba ada angel investor nih 240 juta. Nah tim kita pasti tadi kita berangkat memposisikan diri kita sebagai pemilik brandnya tadi. Karena kita tim yang cukup moderat, jadi dari 240 juta itu kita ambil dana pertama untuk saving. Nah jadi yang warna putih ini pertama nggak mau kita apa-apain nih 20 juta ya dulu. Nah terus tadi strategi kita karena waktunya terbatas, kita bagi jadi per fase. Jadi di fase pertama apa yang udah kita punya di 2 tahun sebelumnya, jadikan modal pembelajaran, kita evaluasi juga dari segala macam. Ada satu produk utama unggulan kita yang dimana USP-nya ini adalah homemade-nya tadi. Nah kita ingin kuat di sana dengan brand positioning di sana gitu. Kita ingin punya win positioning yang dimana si produk kita ini emang kuat di homemade yang dedicated banget ownernya. Otomatis di situ saya akan menambahkan
Oke, boleh banget. Kirain ini ya. Oke. Masing-masing di setiap pos satu. Kita jalan selama satu sirkel atau satu kuartal 4 bulan. Yang dimana di sini tuh kita lebih rincinya lagi dengan satu orang kita dedicate untuk tenaga kerja di operasional, yaitu Mas Kiki. Nah, di tim marketing yaitu Mas Wahyu. Kita sama-sama belajar dulu nih bertiga nih. Kita belajar. Akhirnya di 4 bulan nih ternyata udah jalan ya kan. Apalagi ya yang mau kita develop lagi nih. Kita tambahkan lagi dana di yang mana dulu ya tadi ya? Operasional dulu. Tadi by the way tadi kita udah ngurus legal semua ya. Karena menurut kita kalau nanti ternyata kita di-assume sama brand lain dan segala macam untuk ngurus haki, wah itu terlalu boncos. Jadi kita ambil wise way, kita ambil untuk urus itu dulu semua. Nah, setelah kita udah ada beberapa tim yang kita anggap untuk first hand sebagai dari pihak owner, tangan kanan kepercayaannya nih di branding dan marketing, anggap aja saya masih di produk. Nah, saya masih belum offload kerjaan saya di produk sebagai R&D. Jadi di kedua tim saya ini bertahan 4 bulan untuk mengembangkan timnya. Lalu saya kita injek dana di operasional dulu. Nah, karena dirasa blendernya kurang nih, pakai blender apa enggak ya? Jadi kayaknya nambah dulu nih dari segi cost structure, dari segi produksinya. Nah, karena kita homemade, pastinya kita ingin menambahkan lagi skill-skill kita di arah sana gitu untuk menunjang online foodnya tadi. Karena kita tadi sempat kita lupa juga objektif kita fokusnya di online. Nah, lalu ketika itu sudah ada, tim yang sama sudah ada, bulan kelima ini masih dengan satu produk. KPI kita adalah market lama kita tuh udah mulai berdatangan lagi nih. Halo, welcome back gitu kan. Udah mulai datang lagi, baru kita injek dana di marketing. Nah, di marketing kita injek dana lagi, yang dimana ini kita bikin beberapa kolateral dengan budget 20 juta untuk ini berbarengan sama branding tadi ya. Bikin kolateral dari segi itemsnya untuk di push di online digitalnya. Lalu di fase kedua setelah anggap aja ini sudah balance, kita tambahkan lagi di warna oranye, di branding lagi nih. Oke, kita hire beberapa KOL yang untuk nge-push ini juga, dengan catatan KOL ini yang emang punya image atau stigma yang concern utamanya terhadap healthy homemade ini gitu. Jadi otomatis di branding, karena akan kita boost lewat beberapa buzzer setelahnya. Anggap aja gini, dari isi udah jadi, kemasan udah ada, baru kita boost lagi di distribusi, yaitu asumsi kita adalah lewat marketingnya tadi. Kita tambahkan lagi semuanya di beberapa, ini kan sudah berjalan 1 tahun nih Mas, kira-kira udah selama 3 kuartal, baru diinjek dana di warna biru dan merah gitu. Jadi total berarti di sini ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, kurang ya? korupsi. Nah ini dia, Satu lagi. In the end, yang setelah tadi anggap aja lah pas lagi proses evaluasi dan mitigasinya sudah aman, berarti ada di paling banyak ada di warna biru itu di operasional 4 dan balance dengan warna merah di marketing. Yes. Lalu ada 2 di branding, dan ada 1 di others. Kenapa di branding 2? Karena menurut kita di level 1 di bangkitnya kita ini kita masih ingin mempertahankan image yang lama, identity yang lama, face yang lama dulu. Jadi nanti setelah kita bertahan, kita pakai laba yang baru tadi untuk mungkin lebih ke boost dari segi versatility-nya. Jadi kita ada kepikiran rebranding juga, cuman tidak di modal awal. Kayak gitu. Sip. Terima kasih. Thank you banget kelompok 4, tepuk tangan untuk penjelasan yang sangat lengkap ya. Yang menarik, dia brandingnya 2 bola itu dipakai untuk membangun citra dengan KOL yang tepat. Dan juga semuanya di sini aku juga senang ya, kayak semuanya di sini walaupun banyakkan graphic designer, banyakkan studio owner, nggak ada tuh yang branding sama marketing paling besar ya. Kebanyakan justru di operasional, which is very good karena menurut aku juga operasional itu gimana pun juga produk itu king ya. Marketing dan branding mau sebagus apapun kalau misalnya operasionalnya nggak jelas, hancur juga lama-lama seperti itu.